What's up, friend? Sebelumnya, perkenalkan dulu. Nama saya Agung Mustaqim, Prodi Teknologi Kelautan Pangandaran. Dan kalian pasti bertanya, emang kamu di sini mau ngapain, Bung? Nah, di sini saya akan menyampaikan materi konversi energi. Sebelum ke materi, kita bahas dulu definisi konversi energi. Konversi energi merupakan perubahan bentuk energi dari yang satu menjadi bentuk energi lain. Ada pula hukum konversi energi, bahwa energi tidak dapat diciptakan, dibuat, ataupun dimusnahkan, akan tetapi dapat berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Contohnya, pada kehidupan sehari-hari, misalnya energi listrik diubah menjadi energi cahaya. Contohnya, lampu. Nah, dari situ kita bisa lihat perubahan bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Selanjutnya kita masuk ke materi. Klasifikasi konverter energi gelombang. Terlepas dari kenyataan bahwa sejumlah besar teknologi gelombang telah diusulkan, untungnya dimungkinkan untuk mengklasifikasi mereka ke dalam jumlah terbatas keluarga. Terkadang konverter energi gelombang dikelompokkan menurut mereka jarak ke pantai. Oleh karena itu, perbedaan dibuat antara konverter energi gelombang darat, yaitu dipasang di pantai, dan gelombang laut, yaitu dipasang di lepas pantai. Konverter energi yang dapat beroperasi di perairan yang sangat dalam, yaitu 100 meter dan lebih banyak, dan karenanya harus mengambang. Cara lain untuk mengklasifikasi teknologi didasarkan pada rasio di antara mereka, hubungan mereka antara orientasi dan arah progresi teknologi. Dengan demikian mengklasifikasi menjadi terminator ketika mempertimbangkan sistem yang menghadapi gelombang dan dengan dimensi lebih besar dari atau sama dengan urutan besarnya panjang gelombang. Sebaliknya, gelombang berikut berukuran besar, konverter energi yang dimensinya utama selaras dengan gelombang disebut sebagai attenuators. Sebagai perangkat kecil dibandingkan dengan ombak, itu kemudian dikenal sebagai point absorber. Konfigurasi ketiga terdiri dari mengklasifikasi teknologi berdasarkan prinsip kerja. Dari sudut pandang kami, ini yang paling relevan klasifikasi karena mencerminkan prinsip fisik yang melalui dilakukannya penyerapan energi. Salah satu yang paling representatif adalah diusulkan oleh Falcao. Dengan ini, klasifikasi konverter energi gelombang dikelompokkan menjadi 3 keluarga utama, yaitu kolom air osilasi atau OEC, perangkat limpasan atau OD, dan wave active bodies atau WAB. Keluarga terakhir ini mencakup spektrum luas teknologi Falcao. Dengan demikian, mengusulkan untuk membedakan energi gelombang mengambang konverter dari konverter energi gelombang bawah tetap disebut sebagai teredam dalam Falcao 10. Serta konverter energi gelombang dengan sebagian besar gerakan horizontal, konverter gelombang lonjokan osilasi atau OWSC ditetapkan sebagai dasarnya rotasi dalam Falcao 10, dan pelampung naik turun atau HD disebut sebagai dasarnya translasi angkat dalam Falcao 10. Kita akan membedakan antara konverter energi gelombang bawah tetap dan mengambang hanya untuk konverter dengan gerak terutama horizontal. Akibatnya, kita akan lihat di bagian 4,5 bahwa OWSC apung atau tetap menghadirkan hidrodinamika yang sangat berbeda. Pertunjukan konverter energi gelombang dari tipe tubuh yang diaktifkan gelombang akan menjadi energi gelombang terutama berbasis gerak vertikal atau HEV. Konverter terutama gelombang referensi tetap berbasis gerak horizontal atau lonjokan.
Untuk singkatnya, kami akan menggunakan flap osilasi atau singkatan OWSC untuk menunjukkan ke konverter energi gelombang menggunakan gerak horizontal. Untuk konverter energi gelombang gerak vertikal, kita akan menggunakan pelampung naik turun. Dalam literatur atau terutama dalam literatur lama, gelombang berbasis gerak naik turun. Pun fakta bahwa pelampung ini memang jatuh ke dalam kategori peredam titik, dimensi karakteristik kecil dibandingkan dengan panjang gelombang. Sebaliknya, semua peredam titik tidak naik pelampung. Gelombang konverter energi seperti Oyster atau Schelling juga merupakan titik penyerah. Perlu dicatat bahwa klasifikasi ini tidak sepenuhnya konvertatif. Faktanya, konvertatif energi gelombang menerapkan permukaan pengangkat disebut turbin gelombang telah diusulkan. Misalnya, CITS-WEC sedang dikembangkan di Amerika Serikat. Sebuah proyek dengan tipe yang sama juga sedang dikembangkan di Korea. Pada bagian berikut, kami menjelaskan prinsip kerja yang berbeda itu, arketipe, implementasi teknis dari prinsip-prinsip kerja. Adapun prinsip kerja yaitu melepas perangkat. Prinsip kerja perangkat limpasan terdiri dari pengambilan keuntungan dari run up yang dihasilkan selama pecahan ombak di pantai untuk mengisi reservoir yang terletak di atas permukaan laut. Energi gelombang dengan demikian menjadi energi potensial gravitasi perbedaan ketinggian air antara tangki dan permukaan laut. Rata-rata diubah menjadi energi listrik dengan cara turbin kepala rendah. Wave energy is created by the movement of the ocean's surface. When a wave rocks a boat back and forth, it's doing work. That energy can be captured and used to generate electrical power. If harnessed properly, it has the potential to provide 10% of the world's energy needs. The three most common methods to harness wave energy are attenuators, overtopping systems, and point absorbers. The attenuator rig sits upon the ocean's surface, giving it a snake-like appearance. Each section is connected by a joint that allows the attenuator to undulate along each wave. The movement of the wave pushes and pulls hydraulic cylinders, causing fluids to compress into high-pressure accumulators, creating an electrical current. The attenuator was the first wave-powered generator implemented for commercial use and has the capability of powering up to 500 homes per unit. In March 2003, a European team in Denmark launched a floating 237-ton prototype utilizing an overtopping system. The overtopping works like this. When a wave approaches the rig, two wave reflectors guide the water to the center and up a curved ramp into the reservoir where the water is stored. From there, it's run through several hydro turbines. The water pressure spins the turbines, and the energy is converted into electricity with a magnetic generator. Overtopping rigs can withstand environmental hazards fairly well. The rig was designed to be large and heavy to combat any rolling and pitching. The low floating and heavy design allows giant winds and waves to simply pass over the rig. Another way to collect wave energy is using a point absorber. A point absorber works using a buoy that floats above the water to generate power. A giant shaft is anchored to the sea floor with the buoy secured on top. As the buoy moves up and down with the waves, the pumping action is converted into electricity. A single unit can generate enough power for 40 homes. The next generation is predicted to generate 4 times that amount. Put them together in a farm and a power plant is born. With further research and development, wave energy just might become a major contributor to the team of renewable energy all-stars. Sekian yang bisa saya sampaikan.